Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Agustian, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tanah Laut tahun 2021, golongan 2 angkatan 1 dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai akuntabilitas. Pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, pengertian akuntabilitas, yang kedua adalah nilai-nilai publik, yang ketiga adalah aspek-aspek akuntabilitas, yang keempat adalah nilai-nilai dasar akuntabilitas, yang kelima adalah fungsi utama akuntabilitas, dan yang terakhir adalah alat akuntabilitas di Indonesia. Akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nilai-nilai publik. Yang pertama adalah mampu mengambil keputusan yang benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua adalah menghindari dan mencegah politik praktis. Yang ketiga adalah konsisten dan dapat diandalkan. Dan yang keempat adalah adil. Artinya, kita mampu memperlakukan warga negara secara sama tanpa adanya diskriminasi. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama ada hubungan. Maksudnya adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua ada orientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Setiap individu atau kelompok atau instansi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan tahapan, tindakan, dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, atau instansi. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan untuk instansi adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang sering disebut dengan LAKIP. Yang keempat adalah konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima adalah perbaikan kinerja. Dalam hal ini, proses setiap individu, kelompok, atau instansi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus pada peningkatan kinerja. Nilai-nilai dasar akuntabilitas. Yang pertama ada netral, yang kedua ada transparan, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat mendahulukan kepentingan publik, yang kelima jujur, yang keenam adil, yang ketujuh partisipatif, yang kedelapan konsisten, dan yang terakhir adalah kejelasan target. Fungsi utama akuntabilitas. Yang pertama ada peran belajar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua ada peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga ada peran demokratis, yaitu untuk mengendalikan kontrol demokratis. Alat akuntabilitas di Indonesia. Yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis berupa perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJMP), rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD), dan rencana kerja pemerintah (RKPD). Rancangan strategis untuk setiap suatu satuan kerja perangkat daerah dan sasaran kerja pegawai untuk setiap PNS. Yang kedua, kontrak kerja. Semua pegawai negeri sipil tanpa terkecuali mulai dari tanggal 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Perjanjian kerja ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
penilaian prestasi kerja PNS. Yang ketiga, laporan kinerja. Berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang sering disebut LAKIP yang berisi perencanaan dan perjanjian pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.